apalagi permintaannya tidak aneh-aneh, hanya untuk jadi pimpinan di Kabupaten Pamekasan kan tidak aneh-aneh. Mengutip salah satu makal, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang memberikan manfaat kepada orang lain. Gitu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Syahid Mujtahidi, tentunya dalam program Ngopi, Ngobrol Politik. Narasumber kali ini adalah salah satu anggota DPRD Pamekasan terpilih pada Pileg 2024 kemarin. Nah, di sini telah hadir dari Dapil 2 Sahur. Selamat datang di studio kami, Kak Sahur. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya setelah bertarung di Pileg kemarin? Alhamdulillah sudah mulai sehat. Oh, sebelumnya agak sehat ya? Kemarin kan diporsir berapa bulan harus turun. Ya, alhamdulillah istirahat sebentar. Ini sudah mulai stamina sudah mulai kembali. Stamina sudah mulai kembali. Dan ini akan menjadi periode ketiga berarti? Sudah periode ketiga. Sudah periode ketiga. Alhamdulillah masih mendapat kepercayaan publik, terutama masyarakat di Dapil 2. Alhamdulillah. Sebelum masuk terlalu dalam, apa nih sebenarnya kunci kok bisa terpilih terus ini? Atau memang ada tips-tips khususnya sebenarnya? Ya, sebenarnya tidak ada. Pada dasarnya kan DPR itu adalah wakil rakyat. Jadi selama dia melayani dan membela dan mengawal kepentingan rakyat, pasti rakyat juga akan memberikan amanah untuk selanjutnya dan seterusnya. Berarti ketika pro ke rakyat tetap melayani, mengawal kepentingan rakyat, baik itu secara individu ataupun umum, maka insya Allah masyarakat tetap akan memberikan kepercayaan itu. Oh iya. Tapi ngomong-ngomong, setelah terpilih lagi ini kayaknya masuk bursa Pilkada Pamekasan. Udah dengar atau belum ini sebenarnya? Atau pura-pura gak dengar? Jadi setelah pemilu kemarin, alhamdulillah ditakdirkan jadi. Kemudian ada beberapa tokoh masyarakat yang kemudian datang. Bagaimana kalau kemudian pengabdian itu lebih ditingkatkan lagi? Ya, diberikan contoh untuk bagaimana kalau di momentum pilkada ini juga sama-sama masuk menjadi kontestan. Ya, saya cobalah, terutama kepada keluarga, karena kunci ini. Setelah bincang-bincang, keluarga alhamdulillah merespon sangat baik dan meridhoi. Dan hadir diskusi dengan beberapa teman-teman partai, ketua-ketua partai. Alhamdulillah ada respon baik lah. Karena ada respon baik sehingga muncul niat itu untuk bagaimana ikut berkompetisi di pilkada. Ya, ini proses. Nanti kan seleksi ini masih panjang lah. Baik seleksi tokoh politik, partai politik, masyarakat secara umum, pemilih, baik itu pemula atau yang lain. Ini kan saya juga belum menjajaki semua, tapi niat itu ada. Yang penting kan niat. Ya, niat ada. Niat untuk mengabdi kepada warga Pamekasan ada. Kalau selama ini hanya warga Dapil 2 yang memberikan mandat, yang memberikan amanah untuk saya menjadi perwakilannya. Nah, siapa tahu dengan masuk di pilkada ini, masyarakat Pamekasan memberikan amanahnya untuk kemudian menjadi pelayannya. Kan menjadi pelayan untuk semua 13 kecamatan. Iya, gitu. Iya. Sebelum mengupas lebih dalam soal itu, saya pengen tahu waktu tokoh masyarakat tersebut meminta silaturahim ke Kak Sahur untuk maju, apa yang disampaikan mereka dan kenapa kok meminta Kak Sahur katanya waktu itu? Sebenarnya sederhana. Alhamdulillah beberapa
kepentingan masyarakat, terutama yang menyangkut musibah masyarakat, ini saya sempat hadir, selalu sempat untuk hadir, untuk sama-sama mengurangi bebannya masyarakat itu. Dari itu mungkin beberapa tokoh itu merespon ini, ya mungkin itu ya salah satu, karena itu yang tersampaikan oleh beliau-beliau itu. Kenapa tidak dikembangkan melayani ini, kenapa tidak semuanya lah yang lebih luas. Karena kata kiai, ada beberapa kiai pada saat itu, ada beberapa tokoh mengutip salah satu makal, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah yang memberikan manfaat kepada orang lain gitu lah. Luar biasa. Dari niatan itu ya saya tidak mengatakan iya dan tidak mengatakan tidak, saya coba komunikasi lah, dan ini mengalir kok rame sekarang gitu loh. Di media sosial juga muncul, teman-teman waktu kuliah juga ngirim, waktu ya di aktivis juga ngirim. Saya kaget juga, ya mudah-mudahan lah dapat tempat gitu. Oh, berarti responnya luar biasa juga. Alhamdulillah ada respon baik lah, terutama dari beberapa pemangku kebijakan politik di Kabupaten Pamekasan ini. Saat diminta kaget atau memang sudah menduga? Saya karena orang politisi, apapun itu tidak kagetan. Enggak kaget. Tidak kaget. Apalagi permintaannya tidak aneh-aneh, hanya untuk jadi pimpinan di Kabupaten Pamekasan kan tidak aneh-aneh. Jadi tidak kaget. Biasa diresponnya ya santai pada saat itu, ya sambil ngopi lah dengan para tokoh itu. Ya mungkin dari silaturahmi beberapa kolega, juga beberapa teman-teman hanya mengelinding isu itu. Nanti kita lihat lah. Ini kan masih proses, masih panjang ini. Prosesnya masih panjang. Iya, masih panjang. Tapi niat ada. Yang penting niat ada. Karena semua apapun itu diukur dari niat. Dari niatnya. Ya, dan usahanya. Karena usaha itu tidak akan pernah membohongi hasil. Oke, siap. Menarik. Ya, karena berbicara niatnya sudah ada, emangnya niatnya apa? Ini mau memastikan aja. Iya. Kalau di Bupati kayaknya kan harus sadar diri manusia. Iya. Hanya masih kurang. Tapi kalau hanya wabuk, insya Allah lah. Insya Allah bisa. Iya, insya Allah bisa. Kenapa sih yakin itu? Pertama 10 tahun ada di pemerintahan melalui legislatif, sedikit tahu tentang potensi Pamekasan, kemampuan Pamekasan, kemudian karakter Pamekasan, baik masyarakatnya atau pemerintahannya, cara kerja pemerintahan di Kabupaten Pamekasan sudah sedikit paham lah, sehingga baik untuk membenahi lebih baik, mempertahankan yang baik, ini kan, menutupi yang masih kurang, atau lebih untuk memperbaiki yang sudah baik, kan gitu. Ini saya sudah tahu selama 10 tahun itu, dan kemampuan APBD bagaimana, keberpihakannya APBD terhadap masyarakat bagaimana. Nah, itu yang kemudian membuat saya masih bisa lah untuk bergerak dan mengabdi di masyarakat. Tapi satu kali lagi, kalau ukurannya Bupati masih kayaknya masih perlu belajar lagi. Oh iya. Perlu belajar lagi dan perlu mengabdi lagi. Tapi kalau hanya wabuk, insya Allah ini kan hanya bagaimana ya siapapun nanti gitu, takdirkan ya Bupati kita mengimbangi, menjadi istri yang baik, kan begitu. Menjadi istri yang baik, atau jadi pendamping yang baik. Menjadi pendamping yang baik, atau sekali-kali bisa menjadi kawan yang baik, atau bisa bahkan menjadi suami yang baik kalau lagi lemah, kan begitu. Iya. Jadi kita saling mengisi, kan begitu. Mengimbangi dan melengkapi. Iya. Berbicara potensi, emang apa aja sih sebenarnya potensi yang ada di Pamekasan yang penting untuk dikembangkan dan ditingkatkan dan digali agar potensi tersebut itu bisa benar-benar bermanfaat?
pertama yang harus kita selaraskan terlebih dahulu adalah keinginan seluruh warga Pamekasan untuk sama-sama membuat Pamekasan maju. Maju di sektor ekonomi, ya, maju di sektor pendidikan, ya, semua. Penyadaran itu penting untuk kemudian membangun Pamekasan. Oke. Pariwisata kita akan bangun, tetapi kita cara menyampaikan baik kepada tokoh masyarakat, tokoh ulama, kita keliru, maka itu juga akan menjadi kekeliruan juga. Maka pemerintah juga selain punya keinginan, punya modal untuk memperbaiki, untuk kemudian mengembangkan hubungan silaturahmi, penjelasan kepada publik, kepada tokoh, kepada ulama, itu juga sangat penting. Banyak yang bisa dikembangkan, baik melalui sektor wisata, ya. Kita lihat bukan tidak bisa dikembangkan, tetapi bagaimana cara mengembangkan ini yang perlu kita tingkatkan kembali, kita kaji kembali, kita gali potensi itu lagi. Banyak hal yang kemudian kita bisa perbaiki di Pamekasan ini, terutama di sektor pendidikan. Hari ini kita juga harus banyak yang harus kita perbaiki, baik di tingkatan SDM-nya, sarananya, sehingga prestasi itu akan muncul ketika semua variabel itu dilengkapi, dipenuhi. Berbicara soal pendidikan ini sedikit kemana-mana sedikit. Iya. Berbicara soal pendidikan kan pernah di Komisi 4. Iya. Iya. Apa sih sebenarnya yang penting juga untuk dikembangkan kalau di sektor pendidikan? Pertama kita harus akui bahwa keberpihakan pemerintah terhadap guru honorer. Keberpihakan itu kan bisa kita lihat dari honornya. Oke. Ini sangat minim. Sangat minim. Makanya berkali-kali ketika pembahasan saya selalu mengusulkan, ayo kita harus memberikan apresiasi kepada guru kepada para guru ini. Karena bagaimanapun tanpa mereka, ya Pamekasan akan jadi apa? Karena semua ini akan bersentuhan dengan pendidikan. Takarannya tetap pendidikan. Kita akan menggerakkan ekonomi, pendidikannya bagaimana? Kan begitu. Kita akan menggerakkan di bidang bisnis, ya pendidikannya bagaimana dulu? Pondasinya iya, pendidikan. pondasi semuanya. Dari setiap yang akan kita lakukan, pendidikan harus menjadi utama. Nah, salah satu itu. Jadi, keberpihakan APBD kita untuk memberikan reward terhadap para guru ini sangat, sehingga karena para guru ini juga manusia, punya keluarga yang harus dicukupi, kan begitu. Kadang-kadang ya harus error juga jam mengajarnya, kan begitu. Yang seharusnya pulang jam sekian harus pulang sekian karena memang faktor yang lain. Nah, kenapa pemerintah tidak mengambil sikap berani untuk kemudian memberikan rasa cukup kepada mereka dengan memberikan honor yang pantas? Ya anggaplah sama dengan UMR saja, wis sudah, saya kira sudah sejahtera mereka. Karena selain mereka berangkat memang niatan untuk mengabdi, tapi masa kita yang menyuruh mereka berperang, kita tidak sanggup mereka dengan sangu yang layak, kan begitu. Dan Sahur siap mengubah itu. Insya Allah. Dan bukan tidak mampu APBD kita, gitu kan. Kurangi anggaran, kurangi belanja yang tidak bernilai, ya kita berikan kepada pos ini, bukan? Dan secara regulasi boleh, bukan tidak boleh, tergantung kepada niat untuk merubah. Dan itu juga yang akan diperjuangkan di periode ketiga di legislatif nanti. Insya Allah itu pasti. Pasti. Ya, pasti. Karena terus terang dengan beberapa teman di anggota DPR kemarin kami juga untuk honor yang sudah masuk kategori K2 itu kemarin kita juga sudah tambah honornya. Nah ini kita akan masuk kepada ruang yang lebih besar lagi, yaitu kontrak PTT di beberapa sekolah itu yang kemudian perlu kita sisir, dan juga tenaga kesehatan.
juga di beberapa puskesmas itu juga hanya dibayar, ada yang 150, 250. Mereka suruh masuk pagi, malam. Ini kita akan sisir nanti dengan beberapa potensi yang ada. Dan saya yakin APBD kita 2025 ini sudah mulai sehat. Ini kode harapan untuk tetap di Komisi 4 atau gimana ini sebenarnya? Kalau komisi memang tidak mau pindah. Oh, tidak mau pindah. Karena kadung sudah sudah enak lah di situ, dan sudah, kalau yang lain kan harus belajar lagi. Kalau di Komisi 4 sudah tahu mitranya seperti apa, cara kerjanya bagaimana. Makanya nanti mungkin lebih fokus, kalaupun saya ditakdirkan di M2, mungkin lebih fokus ya tetap yang menjadi mitranya Komisi 4 nanti. Tapi masalahnya Komisi 4 memang hal-hal yang urgen yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Iya, ada pendidikan, di situ Kesehatan. juga ada kesehatan, di situ juga ada olahraga dan segala macamnya. Iya. Banyak. Dan itu memang yang langsung bersinggungan dengan kebutuhan masyarakat. Iya. Mau nanya sekarang, mana ada rumah sakit kosong? Pasti penuh karena Penuh, ya. kesehatan. Berarti Kesehatan, butuh. Termasuk pendidikan, mana ada sekolah kosong? Nggak ada. semuanya. Semuanya tentang pendidikan. Dan itu jadi menjadi bagian yang sangat penting juga. Bicara soal pilkada, udah ada yang komunikasi nggak dari partai atau apapun itu? Ketika udah masuk bursa tiba-tiba diperbincangkan di publik? Alhamdulillah sempat kemarin saya dipanggil oleh, pertama di internal, ketua partai manggil, ini kok rame. Gimana Pak Ketua? Bang, ini sudah rame seperti ini, masa mau di-cut? Ya udah enggak apa-apa lah, terus lanjut. Siapa tahu nanti kita masuk juga. Ya ada juga partai yang lain seperti Partai Demokrat, Bang Ismail, kemudian partai-partai yang lain juga sempat kami komunikasi lah. Ya intinya mereka karena ini masih seleksi alam, publik nanti yang kemudian menilai dan memberikan kepastian. Ya mereka juga menunggu seperti apa sih hasil proses ini. Intinya mereka sama-sama menerima lah kedatangan saya di kontestasi pilkada ini. Komunikasi dengan partai itu komunikasi hanya untuk menyatukan persepsi atau komunikasi apa sudah yang terbangun? Selama ini hanya contohnya ya salah satu partai saya ini kok banyak yang meminta untuk maju di pilkada. Ini sebatas itulah. Bincang-bincang itu gimana kira-kira peluangnya, ya diskusi semacam diskusi ya. Karena bagaimanapun partai ini ada tingkatan untuk komunikasi baik provinsi ataupun pusat ya, tetapi bagaimanapun pertimbangan-pertimbangan dari kabupaten itu juga akan menjadi pertimbangan khusus. Kayaknya komunikasi itu kami mulai, dan banyak juga yang kemudian enggak apa-apa, bagus gitu. Ayo kita garap bareng lah nanti kalau memang kita bersama-sama gitu. Kan kita tidak tahu, walaupun di daerah bisa bersama-sama, keputusan pusat nanti separtai A itu bisa. Nah ini yang kemudian kita masih cari cara untuk bagaimana ya banyaklah dukungan baik partai ataupun ya terutamanya masyarakat. Berarti wait and see Mas. Iya. Sembari melihat perkembangan. Melihat potensi lah, melihat potensi yang ada. Kalau figur ada nggak yang tiba-tiba langsung ngajak atau ajak komunikasi? Ya semuanya figur ini kan sama-sama berproses. Saya pun ingin mengajak siapa juga tidak berani karena sama-sama proses. Karena prosesnya di tengah jalan dia berhenti, yang diajak maka biarkanlah dulu ini mengalir, baru nanti kita mentoknya seperti apa, baru kita tukar pikiran silih bagaimana yang baik kan begitu. Saya kira untuk kemudian elit politik di Pamekasan ini tidak terlalu luas lah untuk menyatu kan begitu. Iya. Tinggal bagaimana duduk bersama, niatannya sama, yang dari kanan mau ke kiri ya tetap jalannya Trunojoyo kan begitu.
Niatnya sama, niatnya Iya. adalah untuk Untuk kemajuan mengabdi Pamekasan. dan Pamekasan. Ya, berbicara soal politik kan sudah 10 tahun di legislatif. Menurut ini saya cuma pengen tahu dalam kacamata Kak Sahur. Sebenarnya Pamekasan ini membutuhkan pemimpin yang seperti apa sebenarnya? Yang mau bekerja. Yang mau bekerja. Nah, jadi pertama dia yang mau bekerja untuk masyarakat. Yang kedua, bisa menerima perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat. Yang ketiga, yang mau menerima masukan dari beberapa golongan atau masyarakat secara umum. Sebenarnya kalau dari segi, kalau ingin mengembangkan Pamekasan ini, saya kira tidak terlalu berat lah. Selama siapapun yang memimpin di Kota Pamekasan, di Kabupaten Pamekasan, ini mau dan bekerja dan mau mendengarkan masukan-masukan untuk pengembangan Kabupaten Pamekasan. Dan saya kira warga Pamekasan bukan termasuk warga yang menutup diri atau antipati kepada golongan tertentu. Nah, saya kira semuanya sudah sama-sama sadar bahwa menata Pamekasan agar lebih baik, lebih maju, lebih makmur, lebih aman, itu harus kebersamaan. Tidak bisa hanya satu orang atau satu kelompok. Itu tidak bisa, harus kebersamaan. Jadi siapapun pemimpinnya, kalau tidak ingin mau bersama-sama, membuka ruang publik, bekerja bersama-sama, dia menutup diri, tidak mungkin dia berhasil. Silahkan memimpin berapa puluh tahun pun, ketika dia menutup diri, antipati terhadap kritikan, masukan dan semacamnya, pendapat-pendapat baik dari tokoh, dari akademisi, ini tidak mau mendengarkan, saya yakin tidak akan sukses. Tapi kalau mau mendengarkan dan mau bekerja, insyaallah mudah lah untuk merubah Pamekasan lebih baik. Mudah untuk mengubah Pamekasan lebih baik. Iya. Ini harus politisi atau tidak? Ya kalau sudah masuk panggung pemerintah, ya pasti politisi. Oh, lah. politisi. Kan Berarti begitu. sebaiknya di politisi. Karena maju. begini, kalau sudah melalui proses pilkada, orang tersebut sudah menjadi politisi. Oh, berarti teruji gitu. Iya. Oh, teruji. Jadinya penting juga backgroundnya yang background politisi. Karena begini, di kalangan hari ini kan banyak, alhamdulillah tumbuhlah seperti para pengembang ekonomi kan begitu. Iya. Ada yang pengusaha tembakau, ada pengusaha rokok, ada pengusaha ini, pengusaha Iya. ini. Ini semuanya sudah sama-sama punya kesempatan yang sama, ruang yang sama kan begitu untuk menata Pamekasan. Kalau kemudian ada kolaborasi, ada kebersamaan di beberapa kelompok ini, saya yakin lebih cepat Pamekasan berubah lebih baik gitu. Lebih cepat, Iya. berubah lebih baik. Ketika juga bersama-sama Iya, membangunnya. bersama-sama. Tidak bisa hanya satu kelompok. Yang katanya pengusaha lah yang lebih berhak, ya tidak bisa juga. Kan begitu. Oke. Karena kita juga harus menggerakkan dunia pendidikan, dunia sosial dan semacam. Oh yang kata akademisi, saya yang lebih pantas. Ya tidak juga. Karena harus ada pakar ekonomi, ada pelaksana di bawah itu yang kemudian kita tidak tahu karakternya seperti apa. Jadi semua komponen ini bisa bersatu, semua kelompok bisa bersatu, insya Allah. Oke. Merubah Pamekasan itu tidak sulit. Berarti bukan soal untuk menyampaikan bahwa saya yang paling pantas, Iya. tapi atau golongan ini yang paling pantas, tapi yang paling penting adalah semuanya pantas dan bersama-sama mau membangun Pamekasan. Pamekasan. Iya. Karena di awal tadi saya mengawali dari soal apa nih sebenarnya kunci bisa terpilih kembali dan sampai beberapa periode. Sekarang saya bukan mau nanya itu, tapi mau nanya gimana nih pengalaman yang berbeda dan apa nih perbedaan pileg di periode pertama, periode kedua dan yang terbaru barusan untuk periode ketiga. Kalau yang pertama mungkin
harus meyakinkan pemilih Meyakinkan. bahwa saya ini bisa menjadi wakil mereka melalui DPR, kan begitu, Iya. lembaga legislatif. Itu. Yang kedua, periode kedua itu beda lagi. Karena pertama sudah mendapatkan kepercayaan, yang kedua sejauh mana masyarakat itu pasti bertanya, sejauh mana kamu selama diberikan amanah selama 5 tahun mengawal kepentingan saya, kata masyarakat. Itu juga harus terjawab. Jadi kepercayaan yang diberikan juga harus bisa dijaga dengan baik dan dilaksanakan dengan baik. Tidak usah terlalu berat yang kedua. Karena apa? Ya karena memang kalau sudah bekerja selama 5 tahun kemudian sesuai dengan keinginannya masyarakat, amanah yang diberikan, ya masyarakat tinggal melanjutkan, tidak usah disuruh lagi untuk memilih. Nggak usah diminta lagi. Tidak usah diminta lagi. Oh, ini sudah terbukti. Sudah terbukti. Artinya ada kalau istilahnya orang-orang desa itu sudah ada kawasan yang kemudian diawal. Kalau yang periode ketiga? Kalau periode ketiga ini karena kebetulan di periode ketiga ini saya berangkatnya tidak melalui partai yang sebelumnya, ya sedikit harus turun ke bawah menjelaskan kenapa pindah. Itu saja perbedaannya. Kenapa sebenarnya kok pindah? Nggak ada sebenarnya. Ya pingin suasana baru Suasana aja. baru Karena begini, sama halnya yang sering kita istilahkan lah bahwa partai itu adalah sebuah lembaga resmi yang dilindungi oleh undang-undang. Untuk menjadi DPR tidak bisa melalui independen, harus melalui lembaga yang namanya partai. Ya, yang penting partai itu memberikan kesempatan, ya bisa kita kemana saja bisa. Saya yakin semua partai visi misinya baik, pasti untuk bagaimana masyarakat sejahtera, pasti untuk bagaimana masyarakat adil, makmur, gitu. Semua partai itu. Cuman caranya aja yang Caranya kreatif. yang beda-beda. Ada yang menyentuh dari Islam gitu, yang berasaskan Islam, ada yang nasionalis. Itu sama lah. Intinya bagaimana mengabdi kepada masyarakat. Gitu. Kita norma-norma juga sudah kita patuhi bersama. Norma agama, maksud semuanya lah kita sama. Berarti pileg paling berat itu pada pileg 2015. Saya kan 2014 iya pertama kali itu. Berarti paling sulit waktu Paling sulit karena itu untuk memberikan rasa meyakinkan. Rasa yang sangat kemudian bisa dipercaya oleh masyarakat. Karena belum terbukti apa-apa. Kalau yang kedua ini kan sudah terbukti. Nah, 2019 2024 itu ya sangat ringan. Bahkan suara naik pada saat itu dari 12 hampir 15.000 pada saat itu. Yang periode ketiga ini malah yang turun karena mungkin partainya beda. Kaget lah banyak yang kemudian tidak butuh beradaptasi. Ya butuh. Mungkin nanti di pemilu berikutnya mungkin naik lagi. Siapa tahu di pemilu berikutnya juga sama. Karena sekarang menatap pilkada Pamekasan, siapa tahu juga sama waktu itu. Udah bukan pileg lagi. Oh insya Allah, mudah-mudahan tambah naik kelas gitu. Amin. Terakhir, apa nih yang ingin disampaikan kepada masyarakat Pamekasan setelah terpilih kembali untuk yang ketiga kalinya? Pertama ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kepercayaan yang masih memberikan amanah, masih memberikan kepercayaan untuk saya mengabdi kepada masyarakat melalui lembaga DPRD Kabupaten Pamekasan. Dan yang kedua, kami terus meminta dukungan doanya, mudah-mudahan
jabatan yang diberikan ini menjadi jabatan yang berkah dan yang bermanfaat, gitu, dan memberikan keselamatan baik bagi saya, keluarga, dan secara umum masyarakat warga Pamekasan, di Kabupaten Pamekasan. Yang terakhir, harapan karena ucapan terima kasih juga bagi warga Pamekasan, terutamanya di Dapil 2 yang telah menyelenggarakan pemilu dengan baik, dengan damai, penuh dengan rasa kebersamaan, rasa kekeluargaan. Ini adalah bentuk kesadaran politik yang ditunjukkan oleh warga Kabupaten Pamekasan. Saya secara pribadi karena ikut dalam kontestasi pemilu kemarin mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya bagi warga Pamekasan yang telah berpemilu dengan baik. Yang terakhir, kita akan menghadapi pilkada. Ayo kita berpilkada lebih baik lagi ditimbang pemilu. Apapun ya seperti apapun jalannya, yang penting untuk Pamekasan lebih baik, lebih maju, lebih makmur, dan lebih membela rakyat kecil. Ayo kita dukung bersama-sama, kan begitu. Dukung bersama-sama. Iya. Itu kunci terakhir yang Iya. cukup bagus sebenarnya. Ya, sahabat KTV, dari obrolan bersama Kak Saur pada hari ini, saya juga bisa mengambil satu pelajaran bahwa ternyata kita tidak perlu menjelaskan soal kapasitas kita kepada orang lain, terutama ketika kita sudah mampu membuktikannya. Seperti yang dialami oleh Kak Saur. Ketika sudah mampu membuktikan dengan baik, maka tidak perlu lagi kalian itu merayu masyarakat untuk yakin kepada diri kalian, karena kalian tidak butuh menjelaskan kembali. Karena penjelasan itu tidak penting. Yang paling penting adalah bukti yang kalian lakukan. Itu ya dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.